JC bisa main di posisi winger kiri, Iya, Bung Arpa, iya, dan betul. juga sebagai Center forward. penyerang tengah. Iya. Kira-kira siapa yang kegeser Bung Arpa? Ramon Tangki sih yang ada di kepala gue ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah kan info terakhir Ramon Tangki Bertahan dipertahankan. ya, Tapi menurut saya Ramon Tangki bisa jadi backup striker. Backupnya, betul. Iya, iya. Dulu nih pergerakan transfer dari Persib Bandung. Ini rumornya lagi kenceng banget, kabarnya Persib Bandung ngincer mantan penyerang Madrid nih, Bung Arpa. Namanya Jesse Rodriguez kan. Jesse Rodriguez kita tahu dulu pernah main di Madrid, terus juga pernah main di PSG. Yup. Dia pernah berkarir di JDT tapi mungkin agak gagal. Tapi dia ketika main ke Spanyol lagi bersama Las Palmas di musim 2025-2026 tuh mainnya oke banget. Dari 33 laga Liga 2 Spanyol nih dia mencetak 10 gol dan 3 assist. Kita tahu Jesse ketika aktif sebagai ya pemain di Madrid atau di PSG, posisi utama itu adalah winger kiri dan juga bisa main jadi striker tengah nih. Nih, kalau misalnya memang bener didatengin Persib nih, Bung Arpa, Mas Labib. Ini sosok Jesse bisa jadi oase nggak sih bagi lini depan Persib yang di musim lalu kurang bersinar gitu? Bung Harpa dulu deh. Ya, pertama gue dari yang aspek yang umum dulu ya. Jadi nebak pemain itu bakal sukses atau enggak itu nggak gampang. Yeah. Sama pelatih datang itu, dia bakal bagus atau enggak gitu. Yang mungkin bisa kita lihat kenapa kemudian sosok yang satu ini, Jesse Rodriguez ini mau coba didatangkan oleh Persib Bandung. Itu dulu. Jadi sama seperti ini agak sedikit ngelantur tapi mungkin masuk akal. Sama seperti Harry Maguire, kenapa nggak dipanggil? Ya, timnas Inggris ya. Iya, bukan salah atau benar, alasannya apa sih yang mau kita bedah gitu. Salah atau benar nanti setelah turnamen, oh ternyata benar nggak dipanggil karena gini. Ternyata salah. Seharusnya kalau dia main akan lebih begini nih. Kembali lagi ke Persib Bandung. Kan ada perubahan tim kepelatihan dari Bojan Hodak dengan gayanya dia, dengan kolektivitas dia yang selalu meminta setiap pemain mau dari back sampai striker itu untuk bekerja keras, dengan Igor Tolić. Igor Tolić betul memang bagian dari transisi dari Bojan Hodak, tapi pasti dia sebagai individu punya punya ego tersendiri, ingin memberikan sentuhan yang beda. Kalau gue lihat sedikit ya dari gayanya dia sepintas, Igor Tolić ini agak lebih bukan lawannya pragmatis Lebih terbuka. Lebih terbuka. Kelihatannya. Dan ini membuat perekrutan pemain juga agak sedikit berbeda speknya gitu. Dan kalau kita lihat di era Bojan Hodak, tadi kan bridgingnya Mas Bur mengatakan kalau gue nggak salah. Intinya Bojan Hodak itu kan lebih pengen striker sekalipun bisa bertahan. Betul. Maka memang profilnya nggak banyak gol. Ramon Tangke kalau nggak salah berapa belas pertandingan nggak cetak gol di awal-awal. Baru golin bahkan salah satunya lawan Borneo FC. Di bulan Desember tuh. Nah, orang banyak yang termasuk Boboto temen kan, wah kacau nih gini. Tapi dia tidak melihat. Makanya kita bilang lihat alasannya kenapa. Tinggal jalan atau enggak. Ternyata jalan juara kan. Betul. Nah, sekarang ke Igor Tolić. Kelihatannya dia mencari pemain yang lebih agresif, yang lebih bertanggung jawab untuk mencetak gol. Sosok ini menurut gue cukup bagus. Tapi again apakah dia kemudian punya pengalaman di kawasan, ini kan yang jadi pertanyaan. Nah itu mungkin Labib bisa menjelaskan sosoknya. Pas nih masuknya nih. Bagus sih. Ini diagonal passing kalau ini. Ini mah cutback ini. Langsung kok sontek aja. Tapi cutback-nya ini ke Bruno Fernandes sama ke Cristiano Ronaldo gitu. Nanti nggak dikasih kalau ke Ronaldo mah. Ya lanjut ya kan. Memang cukup menarik ya dengan rumor bahwa JC akan merapat ke Real Madrid. Memang kalau kita lihat ketika dia di Persib Bandung. Ke Persib Bandung dari Real Madrid. Benar. Dari Real Madrid, dari PSG. Iya. Lalu ketika di Real Madrid kita tahu kualitasnya sangat menjadi salah satu pemain potensial saat itu. Wonderkid lah ya Wonderkid. masuk, Bahkan ketika itu PSG ketika mendatangkan JC itu masih di harga 25 juta euro di tahun 2016-2017 kan cukup tinggi ya harganya ya. Tapi memang lambat laun akhirnya dia menemukan kembali sentuhannya di Liga Spanyol, masih bermain di Liga Spanyol dan memang sempat ke JDT 2024-2025. Tetapi ketika saya waktu itu mengikuti Liga Super Malaysia, dia nggak didaftarin ke Liga Super Malaysia, hanya untuk di ACL Elite. Dan bermain cukup banyak, sekitar 7 kali. Untuk level JDT main di ACL Elite 7 kali kan cukup banyak dan match, ya. menciptakan 2 gol. Memang kalau kita lihat usianya sudah 33 tahun, kalau usia menurut saya dengan pemain level yang pernah bermain untuk Madrid dan PSG, seharusnya nggak ada masalah. Tyrone Del Pino aja ketika kembali ke Persib Bandung, membawa Persib juara di 2024-2025, usianya saat itu 33-34. Jadi harusnya nggak ada masalah. Apalagi Tyrone dan juga
JC sama-sama pernah main di Las Palmas lagi. Palmas. Jadi kalau memang menjadi satu nama yang memang diinginkan oleh manajemen plus mendapatkan ACC dari Igor Tolic, seharusnya memang harusnya didatangkan dan mungkin bisa memberikan sumbangsi atau kontribusi yang positif. Tapi ngelihat dia yang musim lalu ternyata masih punya golden touch, bukan pemain yang punya nama tapi nggak main, kan ada tuh yang cedera atau bahkan 6 bulan nggak main. Contoh Raifen Kurzawa ketika didatangkan kan hanya beberapa game doang dia baru bermain kan di klub Boavista saat itu. Tetapi di musim lalu saya mencatat bahkan total 35 game 11 gol dan 3 assist. Artinya kan dia cukup berkontribusi di level Segunda Division, bermain cukup banyak, cukup reguler. Jadi jika memang nama JC Rodriguez yang didatangkan oleh Persib Bandung, menurut saya ini akan menjadi salah satu transfer yang bagus banget buat Persib Bandung, tidak hanya untuk di Super League tapi di kompetisi lainnya akan diikuti. ASEAN Cup Championship dan juga ACL 2. Benar. Ini kalau JC datang otomatis kan pasti tertendang ya. Iya, pasti. Mas Labib. Ini kita tahu tadi udah gue bilang juga JC bisa main di posisi winger kiri, Bung Arpa, dan juga sebagai center forward, penyerang tengah. Kira-kira siapa yang kegeser Bung Arpa? Ramon Tangki sih yang ada di kepala gue ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah kan info terakhir Ramon Tangki dipertahankan. Tapi menurut saya Ramon Tangki bisa jadi backup striker. Iya, terlepas dari bahwa dipertahankan, menurut gue Ramon Tangki harusnya. Oh iya, tapi ya oke lah kalau di luar itu mungkin ya berarti kan kita bicara posisi yang sama, apple to apple. Ya mungkin kalau nggak Berginho atau William Barros juga bisa. Antara itulah. Tapi kalau ngelihat performa Berginho ya terutama di Persib Bandung masih agak lebih better bagus, better. Dan sepertinya Berginho di tim Persib Bandung cukup baik. Mungkin nama William Barros yang agak 50-50 walaupun secara sistem menurut Boyan Hodak, William Barros ini pemain yang paham dengan sistem yang diterapkan Boyan Hodak. Tapi kan kita tahu Igor Tolic pelatih yang memang 2 tahun terakhir mengikuti Boyan Hodak sebagai asisten pelatih. Kita juga belum tahu apakah Igor Tolic akan memakai skema yang sama seperti Boyan Hodak atau dia mencoba skema yang baru. Kita nggak pernah tahu. Cuma yang pasti Igor Tolic udah tahu rimbanya sepak bola Indonesia. Itu modal yang paling penting. Itu paling penting. Benar. Ini salah satu back asal Skotlandia nih, Bung Arpa, Mas Labib. Namanya Tom Adred. Yes. Lagi kenceng banget dikaitin sama Persib. Dia usianya memang udah nggak muda nih, udah 35 tahun. Tapi kalau kita lihat CV-nya, karirnya bagus lah. Dia pernah main di Watford, pernah main di Blackpool. Terakhir di Mohun Bagan. Oh, di I-League? India League. Mohon Bagan ini punya hubungan lah sama Persib kan. Ketika Alberto Rodriguez di tahun 2024 dilepas ke sana kan. Dan itu tuh bikin ya kayaknya ada potensi nih. Jadi tukeran sekarang jadi Persib mengambil back mereka gitu. Saatnya si Tom Adred posisinya udah habis kontrak. Tapi yang jadi pertanyaan nih atau jadi minusnya umurnya udah nggak muda, udah 35 tahun. Itu gimana Bung Arpa, Mas Labib? Gue juga nggak ngerti ya. Ya memang kita tahu lah level liga kita harus akui di bawah Kamboja ya. Cuman kalau bawa pemain usia 35, kemudian juga ya udah main di level Asia bagian bawah, ini agak patut dipertanyakan juga. Pertanyaannya apakah mungkin Persib tidak belanja sebanyak musim lalu atau seperti apa gitu. Ya Persib pernah beli juga beberapa pemain belakang yang menurut gua kualitasnya oke, bisa dipertanggungjawabkan. Ya Federico Barba, Matricardi juga bagus. Julio Cesar juga walaupun dalam tanda kutip sebagai pelapis tapi yang bagus juga. Jadi ya honestly gue nggak ngerti ya. Maksudnya gue sempat ngelihat highlights ya ketika dapat rundown. Ya pemain ini bagus di eranya, udah umur 35 tahun. Tapi again, kalau kita bandingkan untuk Liga Indonesia, apakah mungkin hanya ada 2 alasan Persib membawa dia. Satu memang untuk mengincar pengalaman. Nanti main di ACL 2 ini kan menjadi kepenasaran dari Persib. Tentu dia butuh pemain yang berkualitas, bukan hanya berkualitas tapi juga berpengalaman. Yang kedua ya harga. Ya mungkin harganya lebih masuk akal. Karena dalam sebuah klub sepak bola ya kita nggak selalu bisa dipenuhi semua keinginannya. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang realistis buat Persib untuk mengarungi musim depan yang nggak mudah. Ya, kalau Tom Adred memang kalau secara pengalaman saya pernah mengingat dia pernah main di Liga Australia juga. Lalu ke Liga India memang sebenarnya nih ada hubungan-hubungan juga nih pemain Liga Australia terkadang pindah ke Liga India atau sebaliknya memang usia 30 berarti akan bermain di Indonesia di usia 36 cukup
menurut saya ya 36 kalau udah tahun kedua, tahun ketiga it's okay. Iya. Ini tahun pertama Ini ya. tahun pertama. Artinya apa? Perlu adaptasi lagi. Apakah Persib siap dengan adaptasi tersebut? Menurut kita juga belum tahu nih dari segi finansial untuk posisi center back berapa budgetnya Persib Bandung. Pasti kan ada skema budget yang harus diperhitungkan untuk semua klub ya, nggak hanya Persib Bandung juga, tapi untuk usia 36 tahun mungkin kalau ngelihat CV-nya mah cukup menarik ya, pernah main di Liga Australia top tier, Mohon Bagan juga tim papan atas Atas di bahkan India di ya. India League. Dan kayaknya memang ada perhitungan dari Persib Bandung jika memang akhirnya nama Tom yang akhirnya direkrut untuk menggantikan salah satu Matrikardi ataupun Julio Cesar. Cesar. Kalau Barba Sepertinya bakal diusahakan untuk Ya, bertahan iya, stay. iya, Walau emang punya kontrak kan? iya, Iya, tapi sampai kan term and 2023. condition kawan ini kan agak susah ya. Yes. Nggak bertahan itu aja Iya. sih. Kalau misalnya bisa bertahan, pasti Persib mempertahankan dia. Iya. Itu Secara aja kualitas masalahnya. oke banget. Oke banget, oke Jadi banget. kalau Barba bertahan terus misal Tom Adrit masuk kan bisa makin kuat tuh ini. Sangat Iya. kuat Karena ya. kabarnya juga Matrikari diincar sama Lion City Seller kan. Iya, Kalau- ini. Jadi kalau jaga-jaga Matrikari cabut ya opsinya si Tom Adrit Adrit. ini kan. Iya. Tapi Matrikardi kan emang akhirnya membuktikan ya di musim lalu walaupun Keren sempat shaky di awal-awal Iya. sebelum kehadiran Federico Barba, dan ketika Barba datang jadi pair yang sangat luar biasa, biasa. tenang, Bener. dan di salah satu back yang banyak mendapatkan spotlight juga. Jadi sebenarnya sangat sayang jika Persib Bandung melepas Melepas ya. Patricio Benar, Matrikardi. Ini Iya. kita lihat Bung Arpa Mas Labib, salah satu titik lemah Persib musim lalu bisa bilang pemain nomor 6 nih kan. Di mana waktu itu kan sempat ada rumor Joao Pelupesi. Iya, Yes, Tapi ya udah nguap gitu aja. Malah kabarnya rumornya ke Persija walaupun juga masih rumor kan. Iya. Gimana Bung Arpa? Iya, Bener kan? Nah, terus betul. saat ini Persib Bandung dikaitkan sama kaptennya klub Liga Rumania nih. Klub Liga Rumania namanya FC Botosani, nama pemainnya si Enrico Papa. Usianya memang udah senior lah buat main bola. 33 ya kalau 33 tahun. iya. Dia musim lalu itu golin 1 dan juga 4 assist. Dan baru-baru ini dia ngaku ke salah satu jurnalis Itali itu Lorenzo Lepore, dia bilang, "Gua saat ini kontrak gua habis, tapi gue dapat sodoran kontrak baru nih dari klub. Di saat bersamaan gue juga dapat tawaran dari Persib, Buriram United dan juga Selangor." Wow. Ini berarti kan dia secara kualitas berarti oke banget nih karena diperebutkan oleh 3 klub top Asia Tenggara kan. Nah, kalau melihat CV yang ada dari Enrico Papa, kira-kira gimana Bung Arpa, Mas Labib? Kalau kita bandingkan dengan Joao Pelupesi, kalau gue jadi Persib pasti gue tutup mata Joao Pelupesi. Ya banyak faktornya kita tahu lah. Iya, iya. Pertama dari segi kedekatan emosional, dia orang Indonesia juga. Dari segi timnas tentu lebih gampang kalau nanti ada FIFA Matchday, bentar lagi ada FIFA Asian Cup kan, Betul. September Oktober. Bagi AFF juga kalau benar. AFF. Iya, AFF juga. Langsung bisa ditarik Walaupun kan dia. pemain-pemainnya berbeda ya infonya ya. Iya, tapi kan kalau dia main di Liga Indonesia, Joao Ah, Pelupesi ada otomatis kemungkinan available kan, Bener, bisa. available. Soal mau dipanggil atau enggak soal kedua. Tapi pasti mentoknya di harga juga, pasti di harga juga, dan keinginan atau tidak. Gua juga sama tuh ngeliat Papa mainnya, ya bagus, oke, mirip-mirip gelandang nomor 6 gitu ya. Tapi ya Joao Pelupesi kita udah lihat secara real ya, Iya. Proven. proven. Udah teruji ya. Kebetulan gue juga beberapa kali ngikutin konferensi pers, yang gue ada dia sekali di Jepang, dan terakhir dia juga press con di sini. Ya semuanya udah oke lah, udah aman gitu ya. Cuman kan kita lihat juga situasi di klub di Lommel SK lagi membuncahnya habis promosi Allen Dender kan waktu itu playoff. Terus juga kabarnya dia extended kontraknya. Info terakhir seperti itu. Kebayang nebusnya berapa kan? Iya, Gue rasa sih nggak di bawah 5M, bisa 10M atau berapa whatever lah. Jadi gue rasa ya balik lagi sebenarnya ini klasik. Mungkin ada satu klub mau pemain tertentu, tapi karena beberapa alasan dia tidak bisa menggapai itu. Tapi kan dia harus ada rencana B, rencana C, rencana D gitu. Itu yang gua rasa akhirnya nih makanya muncul nama si Papa ini. Itu pun kita nggak tahu. Ya kalau itu nggak ada, mungkin udah ada rencana C juga dan seterusnya. Iya, kalau memang cukup menarik ya jika ada nama Enrico Papa yang akhirnya kita fair-fairan, mungkin sebelum mendapatkan informasi Persib Bandung akan mengincar Nggak ada Enrico yang Papa, tahu. whatever, Iya. ini siapa nih Siapa? pemain? Pasti nggak ada yang tahu. Akhirnya cari tahu ternyata pemain asal Albania juga pernah Albania, main di betul. beberapa klub besar di Albania, salah satunya Tirana. Tirana ibu kotanya itu. Tirana ibu kota Tirana FC, dan akhirnya main di Liga Romania. Dan saya melihat memang kalaupun ketika rumor dari Persib Bandung ingin mendatangkan seorang Joao Pelupesi gagal pada akhirnya, kita nggak tahu entah rumornya gagal atau memang
belum Kan nggak pernah tahu. tahu nama ya. bola, Kita nggak ada yang pernah tahu nih cerita di balik layar atau negosiasinya nggak ketemu. Mungkin ini nama alternatif yang sudah disiapkan karena memang seperti itu kan ketika pemain A nggak datang pasti ada pemain B, C, D yang sudah menjadi backup. Tapi jika memang akhirnya Enrico Papa yang digaet, kita akan melihat ya sosok yang mungkin untuk pemain Albania cukup jarang ya main di Indonesia Liga ya. Indonesia. Pernah nggak ya? Ada. Kayaknya Kalaupun ada paling satu satu gitu dua ya. gitu. Kita kelewat ya. Iya, asal lewat gitu kayaknya. Tapi seingat saya sih nggak ada ada, kayaknya. seingat saya. Tapi bagus juga tuh untuk membuka keran ini. Iya, Jadi biasanya- mungkin pemerintahnya dorong dia, saya subsidi deh setengah harganya gitu. Nah, Supaya kan pasti kan lama-lama Bener, kan apalagi narik, Persib. bener-bener. apalagi Persib Iya. ya pasti bakal mendapatkan spotlight dari Iya. negara Albania sendiri. Dan tapi bukan gak mungkin setelah Papa yang datang Saka Iya. kan? Granit Xhaka ya, Dia Piala Dunia dulu. Iya. ribut tuh ya. Iya, jadi Turunan Albania ya. Albania kan? Iya, tapi Iya. balik lagi ya. Tapi mungkin ini salah satu nama alternatif yang disiapkan oleh manajemen. So kita juga mungkin akan ya harusnya jika memang ini pemain yang diinginkan ya berarti manajemen juga harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. benar. Karena kita lagi-lagi kita nggak pernah tahu ketika apalagi pemain baru udah senior juga ketika datang ke kawasan yang baru. Karena saya melihat Enrico Papa bahkan nggak pernah main keluar dari Eropa, iya. banyaknya beredar di Eropa Timur ya. Nicosia ya kalau nggak salah pernah ya. Apa beberapa negara lainnya selain dari Albania dan juga Rumania. Ya ini juga harus sepakat bahwa harus ada yang namanya pendekatan atau adaptasi lagi juga. Betul. Tapi usianya kan udah 33 33, kan. udah Nah, 3. ini kalau kita melihat rundown ini kemana ya? Maksudnya kan apa dia menggantikan Mark Klok tapi masih Seumuran sama seumuran juga. Pantaran. Iya. Nah, atau Apa Lucu? Lucu Ya, bisa Lucu. juga. Lucu Iya, mungkin. Lucu kan Lucu. infonya Gue- nggak diperpanjang ya Diperpanjang, infonya. Lucu, Tapi Lucu, kita- ya. ya, jadi lebih kepada untuk menggantikan apple to apple ya. Jadi Iya. bukan untuk untuk upgrade mungkin ya. upgrade atau untuk future player enggak. Player. Ini